lima-limanya kemarin punya kemampuan ya. Yang ada sekarang tinggal 2 pasangan. Kalau kemarin itu sudah ada 5 ya. Nah, mungkin ini yang terbaik ya menurut penilaian. Titik bukan berarti yang kemarin 3-nya tidak baik juga itu ya. Ini yang 2 ini jangan jadi oposisi ketika salah satu naik terpilih. Sebab di negara kita Indonesia mah oposisi. Jadi oposisi melirik, mengamati. Jadi tim inilah pencemooh akhirnya nalika kagorengan. Tapi harus jadi pendamping. Calon A, calon B naik, maka dua-duanya itu saling mendampingi. Ya, bisa duduk di kepengurusan OSIS. Ya, itu saja bedanya di negara dengan di sekolah. Kalau sekolah mah seseorang yang naik itu bisa pimpin. Yang kalah suara bisa pimpin, bisa nanti di bagian sekret yang lain, misalkan di bagian A itu ya. Bukan jadi partai atau bukan jadi orang yang oposisi. Tuh kan tuh milih saya jadi kieu OSISna, pensi ya. Jangan begitu. Justru mari kita sama-sama bentuk kegiatan ini, walaupun saya tidak jadi ketuanya, saya siap mendukung. Itu ya. Oke, tepuk tangan untuk para Terima kasih kepada Bapak Suyana karena telah memberikan sambutannya. Dimohon untuk tidak mengganggu berjalannya acara dikarenakan mikrofon yang di belakang sedikit sensitif. Saya ingatkan bahwa debat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Lembang ini dilaksanakan secara daring dikarenakan masih dalam masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, diharapkan untuk seluruh peserta debat dan penonton yang ada di rumah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan memakai masker. Berlanjut kepada acara inti, yaitu debat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Lembang yang akan dimoderatori oleh Teh Nabila Yazidia dan Kang Luki Sini Febriana, serta nutulen oleh Teh Sabila Arfa dan Teh Deswa. Kepada moderator dan nutulen dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kepada Teh Nabila dan Kang Luki sebagai moderator debat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada akang teteh, penonton dan pendengar di rumah dalam acara debat pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Lembang. Bersama saya Nabila Yazidia dan rekan saya Luki Sini Febriana yang akan bertindak sebagai moderator dalam acara pada pagi hari ini. Debat kali ini merupakan debat dalam rangka mempertajam visi dan misi dari kedua pasangan calon. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan pasangan calon nomor 1 atas nama Firman Hidayat sebagai calon ketua OSIS dan Muhammad Lutfi Yasin sebagai calon wakil ketua OSIS. Selanjutnya pasangan nomor 2 atas nama Riri dan Fauzan sebagai calon ketua OSIS dan Galuh Muhammad Hikmat sebagai calon wakil ketua OSIS. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa debat kali ini akan dilaksanakan dalam rangka pertajaman visi misi. Maka dari itu, kita dengarkan terlebih dahulu visi misi dari pasangan calon nomor urut 1 kepada Kang Firman Hidayat dan Kang Muhammad Lutfi Yasin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Sebelumnya yang tadi sudah disebutkan oleh Notolen dan moderator kita sudah perkenalan, maka dari itu kami mempunyai mimpi atau bisa disebut juga dengan visi. Visi kami yaitu menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Lembang yang berkualitas, berbudaya lingkungan, berjiwa sosial tinggi, serta aktif dan inklusif dalam kegiatan positif yang dapat merealisasikan visi dan misi sekolah yang berlandaskan ketakwaan dan juga toleransi terhadap perbedaan. Nah, bagaimana cara mewujudkan visi tersebut? Kami mempunyai 8 misi. Yang pertama, membangun relasi dengan seluruh warga sekolah. Yang kedua, membangun minat warga sekolah untuk memiliki jiwa berbudaya lingkungan. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu membangun sifat gotong royong untuk keluarga besar SMA 1 Lembang untuk mewujudkan program Adiwiyata. Yang keempat yaitu membangun jiwa sosial yang tinggi antar keluarga besar SMA 1 Lembang. Yang kelima yaitu membangun sifat satu rasa satu cita untuk mewujudkan program-program sekolah. Lalu yang selanjutnya yang keenam yaitu menciptakan program kerja yang low budget high effect. Lalu yang ketujuh yaitu membangun program kerja yang sesuai dengan manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu memaksimalkan sarana digital untuk mengkampanyekan setiap program kerja serta movement atau pergerakan. Cukup sekian pemaparan visi dan misi dari kami Paslon 1. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan nomor urut 1 yang sudah menyampaikan visi misinya. Mari kita sambut untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misinya. Kepada paslon nomor urut 2, waktu 2 menit dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya, teman-teman, izinkan kami menyebutkan visi misi kami ya. Ini mulai dari visi, visinya yaitu membentuk dan menjadikan OSIS sebagai suatu wadah pembinaan dalam segala bidang yang mencakup ke dalam organisasi lebih aktif, reaktif, kondusif, dan solutif, sehingga dapat memajukan sekolah dengan mendukung program unggulan. Ya, misinya yaitu A. Mewujudkan sekolah dengan bertumbuh kembangnya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang B. Mewujudkan dan menjadikan OSIS serta siswa-siswi bertanggung jawab, beradab, dan disiplin agar di sekolah dan mampu mengharapkannya di luar sekolah. Lalu yang C. Mewujudkan ruang mentoring dan diskusi agar lebih aktif, kreatif, dan produktif. D. Mewujudkan dan mengedepankan aspirasi dari siswa-siswi untuk ke depan yang lebih baik. Lalu yang E. Mewujudkan dan meneruskan proker yang telah ada serta menambahkan proker yang aktif dalam media sosial. Terima kasih. Segitu saja untuk penyebutan visi misinya dari Paslon 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 yang sudah menyampaikan visi misinya. Hadirin yang terhormat, terdapat beberapa tata tertib yang harus dipatuhi selama jalannya acara. Yang pertama, setiap pasangan calon dan peserta hanya boleh berbicara dan berpendapat sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian pasangan calon hanya boleh berbicara dan berpendapat sesuai ketika setelah diperkenankan oleh moderator. Yang selanjutnya, waktu dihitung ketika pasangan calon mulai berbicara. Ketika 30 detik terakhir maksudnya, 30 detik terakhir sebelum waktu habis, panitia akan membunyikan bel sebagai tanda pengingat. Dan ketika waktu sudah berakhir, panitia akan kembali menyalakan bel sebagai waktu tanda berakhir pembicaraan. Ketika moderator memberhentikan pembicaraan, maka kedua paslon harus diwajibkan memberhentikan pembicaraan. Setiap pasangan calon tidak diperkenankan untuk menjatuhkan pasangan calon lain secara subjektif. Setiap pasangan calon dilarang menggunakan dan atau membawa catatan pribadi. Catatan dan alat tulis disediakan oleh panitia. Apabila terdapat kerusuhan dari peserta debat, moderator berhak mengeluarkan peserta dari ruangan debat. Seluruh anggota debat diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kemudian seluruh anggota debat tidak boleh mendokumentasikan dan atau menggubah hal apapun yang terjadi di dalam ruangan kecuali panitia. Sekali lagi kami ingat
untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kerusuhan dan atau membuat kebisikan. Berikut adalah tata tertib yang sudah dibacakan. Kami harap akang-teteh semua bisa mematuhinya dengan baik. Sesi debat sendiri akan diadakan dalam 4 sesi yang memiliki peraturan yang berbeda dan akan disampaikan ketika sesi akan dimulai. Sesi pertama yaitu sesi pertanyaan umum, sesi kedua yaitu debat sanggahan, sesi yang ketiga yaitu pertanyaan dari kepala sekolah dan guru yang hadir, sesi keempat yaitu kesimpulan oleh notulen dan closing statement dari pasangan calon. Maka dari itu untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pertanyaan umum. Sekali informasi pertanyaan ini disaring dari setiap warga sekolah di media sosial sebelumnya. Maka dari itu simak baik-baik pertanyaan yang saya akan bacakan. Kepada pasangan calon nomor urut 1 dan 2 sudah siap? Siap. Akan langsung saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, pada hakikatnya OSIS adalah organisasi resmi yang menaungi kegiatan siswa dan ekstrakurikuler, sehingga hubungan siswa dengan sekolah dapat berjalan dengan baik tanpa adanya miskomunikasi. Namun jika hal tersebut belum terwujud, alias hubungan siswa dengan sekolah kurang baik, tindakan apa yang akan kalian lakukan? Kepada pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 3 menit dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab yang tadi telah dijelaskan bahwasannya kita sebagai anggota OSIS adalah siswa ya semuanya. Maka dari itu di atas OSIS kan ada pengurus OSIS. Nah, bagaimana apa yang akan terjadi apabila pengurus OSIS dan itu kan kurang berjalan dengan baik. Nah, menurut saya yang paling utama yaitu menghubungkan relasi yang baik sesuai dengan misi nomor 1 saya, yaitu hubungan yang baik, relasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Yang pasti itu paling penting ya kalau relasi. Lalu yang kedua pastinya dengan forum salah relasi dengan seluruh kelas, kita mengadakan forum angkatan ini yang dimana kita akan mengumpulkan beberapa ketua ekskul dan ketua yang lainnya untuk menjadikan suatu susunan organisasi yang berurutan yang baik, seperti misalnya Sekbid 5 di atasnya ada dari Sekbid 5 pengurus OSIS, lalu di bawahnya pun ada susunan misalnya Sekbid 5 di misalnya keluar olahraga, lalu di bawahnya pun ada ekskul olahraga, contohnya seperti itu hanya contoh. Ada tambahan? Untuk mengatasi masalah tersebut, kita tentunya harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jiwa sosial yang tinggi seperti apa? Jadi kita tuh bisa saling bekerja sama, berkomunikasi secara sebaik-baiknya supaya kegiatan itu gak ada yang namanya yang tadi miskomunikasi atau kesalahpahaman atau mungkin bahkan perdebatan. Nah, jiwa sosial yang tinggi itu misalnya kayak kita tuh bisa bertoleransi terhadap perbedaan. Nah, toleransi tersebut kan emang pada lumrahnya manusia itu memiliki pendapatnya masing-masing. Nah, yang satu dengan yang lainnya itu biasanya kan ada bedanya gitu. Jadi ya toleransi ini penting gitu untuk mengatasi masalah. Tersisa waktu 1 menit, apakah akan digunakan? Yang tadi juga telah dijelaskan oleh Kang Lutfi bahwa memiliki jiwa sosial yang tinggi juga terdapat pada misi kami paslon 1, terdapat pada poin nomor 3. Cukup? Cukup. Maka dari itu kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu untuk menanggapi maksimal 1 menit dimulai ketika paslon mulai berbicara. Ya, ini menanggapi di walaupun misalnya Sekbid juga harus aktif, tapi kalau misalnya aktif untuk bisa menjalin relasinya, tapi itu bisa saja terkendala gitu. Terkendalanya saat pandemi gini gitu. Soalnya susah untuk menghubungkannya ya. Maka dari itu kami telah mencatat 3 poin, yaitu perlu banyak koordinasi dengan pengurus OSIS sendiri, lalu koordinasi dengan sekolah ataupun dengan pembina-pembinanya dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, maka perlu adanya misi ketiga yang dari kami, yaitu mewujudkan ruang mentoring dan diskusi agar lebih aktif, kreatif, produktif, dan apabila ada kesalahpahaman atau perbedaan
kurangnya relasi ataupun lainnya, maka perlunya adanya mentoring ya, ataupun diskusi forum angkatan ataupun diskusi di pengurus OSISnya sesama gitu. Waktu habis, kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi tanggapan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai ketika paslon berbicara. Ya benar, memang di saat pandemi ini kita terhambat komunikasi. Tetapi hal tersebut tidak akan menjadi penghambat yang sangat besar, karena di masa pandemi ini banyak sekali cara-cara lain yang bisa kita gunakan, seperti menggunakan aplikasi Zoom, karena kan sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan